Bóng khen hết chân kìa. Belakang. Menghadap ke belakang. Di bóng khen hết. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Wijin Saputra berduka, sang ayah meninggal dunia. Mantan kekasih Gisela Anastasia Wijaya Saputra atau Wijin sedang berduka. Lewat unggahan di sosial media Instagram, Wijin mengabarkan bahwa sang ayah, Tijitra Sidraman atau Acin, meninggal dunia. Dalam unggahan itu, Wijin menyertakan emoji sedih beserta dengan simbol bunga mawar merah layu. Dikabarkan mendiang ayahanda Wijin meninggal dunia pada Kamis 15 Desember 2022 sekitar pukul 6 pagi di rumah. Wijin juga mengabarkan jenazah sang ayah kini disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara. Jenazah sang ayah rencananya akan dikremasi di Krematorium Heaven pada Sabtu 17 Desember 2022 besok. Sebelum dimakamkan, akan ada jadwal sembahyang sebelum jenazah ayah Wijin dikremasi. Berikut wawancara dengan Wijin Saputra. Cepat pulangnya ayah kemarin, boleh tahu mungkin wafatnya ayah mungkin sakit kah atau seperti apa Mas? Sebenarnya dia nggak ada sakit. Saya sebenarnya kemarin juga lagi di Bangkok sama tim basket. Terus pagi jam 8 saya bangun, saya kok lihat miss call banyak dari rumah gitu. Saya udah feeling gak enak nih. Terus pas saya buka handphone, saya lihat di grup, ternyata ada papi udah ada perawat kayak dokter segala macam di rumah gitu. Terus saya telepon mami nangis gitu. Dia bilang papi udah nggak ada. Terus itu saya langsung oke saya buru-buru pesan tiket pesawat, saya pulang. Itu pagi saya jam 2, saya pesan pagi pesawatnya jam 2 sampai sini jam setengah 7. Udah saya lihat papi udah nggak ada. Ya pada saat saya dengar beritanya saya shock. Apalagi saya sangat dekat sekali sama beliau ya. Dia selalu nanya kalau belum pulang, dia selalu WhatsApp, dia selalu ngasih Berita selanjutnya, lewat lagu Kutukan Cinta Pertama, Raisa ungkapkan alasan lagunya yang selalu berbau masa lalu. Raisa Andriana menjadi salah satu line up yang tampil di VLVS Revival 2022 bertepatan di Istora Senayan pada Minggu 11 September 2022 lalu. Setelah Flash 2021 diadakan secara online, Raisa sungguh antusias dengan banyaknya penonton yang datang untuk menyaksikan aksi panggungnya tersebut. Pelantun lagu teka-teki ini membawakan sejumlah lagu seperti Serba Salah, Golded Me, hingga Kutukan Cinta Pertama. Memiliki sejumlah lagu yang menceritakan kisah tentang masa lalu, ternyata lewat lagu Kutukan Cinta Pertama yang dirilisnya, Raisa ungkapkan alasan tersebut baginya cinta pertama adalah seseorang yang tidak bisa dilupakan. Saat cinta pertama kembali hadir dalam hidupnya, hal tersebut tetap membuatnya luluh. Penampilan dari Raisa sangat amat ditunggu oleh para penonton. Hal itu terjadi antusias penonton yang memenuhi boombox stage pada saat penampilan dari Raisa. Berikut wawancara dengan Raisa. Indonesia, ibu maupun orang-orang yang mempunyai peran sebagai ibu ataupun banyak yang relationship yang bisa dibilang sebagai ibu,
selamat Hari Ibu hari ini. Fobia, Kak Raisa punya fobia nggak? Nah itu takut apa gitu? Karena ya kalau ke kita sih nggak ada pemberitahuan apa-apa ya. Jadi semua juga udah beres. Sekarang tinggal tahap persiapan dan lagi penjualan tiket juga. Alhamdulillah kemarin tiketnya yang yang festival udah sold out. Aku ada ganti baju lah di sini. Terus kita harus lari kemana, akan keluar di mana, dan itu terus berlangsung selama 2,5 jam non-stop. Jadi kita nggak akan ada intermission. Jadinya untuk fisik tuh akan menantang banget sih untuk sebenarnya sih dari bulan Januari nih tahun depan, Januari ke Februari kita emang udah nggak manggung lagi muter-muter Indonesia karena ya emang satu persiapannya harus segitu padatnya, dan kedua juga kan ya emang ini konser yang bakalan spesial banget kan, jadi itu timingnya gitu. Jadi ya sekarang yang di rumah kalau misalnya kalau lagi kerja tuh tak tangguh sendiri. Kak Raisa kan ada berita bahwa Kak Raisa sudah tak insecure lagi. Boleh dijelaskan Kak insecure-nya itu kenapa dan gimana cara mengatasinya? Ini terkait dari lagu Kak Raisa sih, yang Kak Raisa menuangkan pengalaman hidupnya yang berjudul It's Personal. Lagu yang Itu album. oh ya album. Sebenarnya nggak ada sih lagu yang kayak gitu. Cuma mungkin dari beberapa interview sekarang kan banyak kali ya kalau misalkan cewek-cewek ditanya tentang insecurity gitu. Aku ngerasa semua orang pasti ada sih ya insecurity-nya, dan tiap hari pasti berbeda-beda gitu. Jadi aku merasa daripada aku kayak terlalu fokus untuk aku harus hidup tanpa insecurity selamanya 100% gitu kan nggak. Fans berat Jimin BTS, Agatha Priscilla rela hamburkan uang demi merchandise sang idola. Agatha Priscilla mengaku sangat mengidolakan beberapa boyband asal Korea Selatan seperti BTS dan juga NCT. Saking mengidolakannya, Agatha Priscilla rela merogoh kocek yang dalam untuk memenuhi kegemarannya, seperti menonton konser hingga mengoleksi pernak-pernik resmi dari boyband yang diidolakannya. Menurut Agatha Priscilla, saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, ia kini telah fokus mengidolakan Park Jimin. Park Jimin merupakan salah satu member dari BTS. Agatha Priscilla pun kemudian menegaskan jika kini tengah berusaha untuk mengumpulkan foto Park Jimin. Berikut wawancara dengan Agatha Priscilla. Pusing gak sih mikirin kado yang banyak itu? Pusing sih, tapi lucu aja, maksudnya lumayan menghibur. Nyiapin budget daripada sampai puluhan juta buat di kado-kado teman-temannya? Waduh, enggak sih. Karena kita biasanya ada budgetnya, kayak kita batasin berapa budgetnya untuk ngasih kado ke siapa gitu. Seru sih, tradisinya menyenangkan dan ditunggu-tunggu setiap tahun. Setelah Natal ada mau jalan-jalan tahun baru gitu nggak sih Kak? Aku mau nyamperin kakak Bali, Bali, jadi habis Natal tadi ya. Langsung ke Bali ya? Katanya sih kalau ngumpul-ngumpul keluarga suka ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara. Kapan nih? Lumayan, tapi nggak apa, untuk keluarga aku udah tahu, aku jawabnya nanti aja, belum ada. Tapi target sendiri ada nggak sih? Kenapa? Target sendiri ada nggak? Nggak nargetin aku mas, aku nggak pernah nargetin, aku sesuai dengan jalannya aja. Untuk dirimu sendiri membuka nggak sih peluang buat akhirnya nikah muda atau seperti apa gitu? Nggak sih, belum kayaknya masih panjang, aku masih mau Happy. karir dulu. Untuk kedepannya mungkin karirnya di 2003 ada 2023. Album. Berita selanjutnya, Cinta Laura belak-belakan sebut karakter Luna di Skandal 2, penuhi dan pengaruhi kepribadiannya. Cinta Laura akui dirinya terdampak dari perannya sebagai Luna di kehidupan nyata. Diketahui, Cinta Laura memerankan Luna, seorang penari yang menjadi pekerja malam karena untuk mencari keadilan di seri Skandal 2. Memerankan karakter yang berani, Cinta Laura mengaku jika dirinya sempat terbawa arus di kehidupan nyata. Ia mengatakan jika saking mendalami karakternya, Luna, kepribadian ini ikut dampak dan seperti sering diam, murung dan cepat marah. Menurut perempuan kelahiran Jerman 17 Agustus 1993 tersebut, memerankan Luna menjadi hal tersulit untuknya karena karakter tersebut masuk ke kehidupan nyata.
Bahkan ia sempat bermusuhan dengan rekannya di seri Scandal 2 tersebut saking merasakan trauma yang dialami oleh Luna. Berikut wawancara dengan Cinta Laura. Masyarakat bisa belajar dari series ini dan gak hanya melihat dari surface level aja. Yang menurut kalian Oke, boys answer. Jadi paling sulit. Tapi jangan salah ya, hati-hati teman-teman media. Kita bukan bilang gara-gara skandal kita jadi sakit, bukan itu yang kita bilang. Kita bilang adalah saking kita pedulinya dengan project ini dan selalu memberikan 100% terhadap setiap scene yang kita lakukan, karena faktor udara, faktor kecapean, faktor kurang tidur akhirnya kita sakit, tapi bukan karena seriesnya, karena emang kita semua overachievers. Ada aksi balapan di film Balada Si Roy. Byeongwon akui butuh 12 hari untuk syuting adegan tersebut. Film dengan latar 80-an dan diadaptasi dari novel terkenal Balada Si Roy. Ini akan segera hadir pada bulan Januari 2023 dengan menampilkan Abizar Al-Ghifari dan Byeongwon. Pada Kamis 15 Desember 2022 kemarin, film Balada Si Roy ini secara resmi mengumumkan karakter-karakter yang ada dalam film tersebut dan Byeongwon menjadi karakter bernama Dula. Dalam film ini karakter Dula digambarkan sebagai musuh dari Roy yang diperankan oleh Abizar dan memiliki kesenangan dalam balapan motor layaknya anak SMA. Melakukan adegan tersebut, Byeongwon mengaku jika dirinya memang sudah terbiasa membawa motor dan benar-benar melakukan adegan balapan seperti di dalam film. Meski sudah memiliki keahlian dalam membawa motor, Byeongwon mengaku jika dirinya masih melakukan sesi latihan untuk adegan balapan tersebut. Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan bahwa satu adegan balapan tersebut dibutuhkan waktu 12 hari untuk pengambilan gambar. Berikut wawancaranya. Itu cocok menjadi Roy. Aku emang ketika Mas Fajar panggil untuk bawa yang Abizar yang akan jadi Roy, aku malah lebih, oh iya Pak, emang saya juga kayaknya emang karakternya nggak memanggil saya gitu. Saya juga merasa itu cocok menjadi Roy. Saya lebih memilih jadi Dula gitu. Jadi ketika Mas Fajar bilang, iya kayaknya aku lebih cocok jadi Dula ya, saya juga merasakan kesenangan juga gitu loh, kayak oh ya memang berarti emang panggilan karakternya emang ke situ. Gak cocoknya tuh yang kamu rasain tuh apa sih? Ya banyak ya, mungkin dari secara skenario, cara delivery, maksudnya kita sebagai aktor harus memahami secara fisik, secara banyak hal-hal lain gitu. Yang aku merasa ini kayaknya sayang kalau misalnya aku yang mainin gitu, justru malah bisa jadi miscasting gitu. Jadi ketika Abizar yang memainkan, aku malah dengan sangat senang hati gitu. Luar coret lah atau apa, itu maksud gua itu. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnola Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, dan juga Tribun Lampung TikTok untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.